Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan media semua. Terima kasih sudah hadir pada pre-match presscon jelang pertandingan antara Semen Padang FC berhadapan dengan PSM Makassar yang akan digelar besok hari Jumat, kembali hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 di Stadion Haji Agus Salim Padang jam 15.30 besok. Dan sekarang kita bersama dengan tim Semen Padang FC yang akan menggelar pre-match presscon mengetahui bagaimana persiapan dari tim Semen Padang FC. Sudah hadir bersama kita ada Coach Eduardo Almeida. Selamat pagi Coach. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada pemainnya Rival Wahyudi, pemain muda baru kita. Pagi Pal. Pagi. Dan tak asing lagi ada Coach FX Yanuar sebagai interpreter. Pagi Coach. Langsung saja Coach, bagaimana persiapan untuk besok? Selamat pagi. Pagi. Yeah, we know there is one more game. Kita tak tahu ini pertandingan home kita. The team is always very organized, very compact. Jadi lawannya akan semakin tim yang organized juga dan juga semakin kompak. Rapat. It's a difficult team always to beat. Tim yang sulit untuk kita hadapi, untuk kita ketemu. But we prepare our game and we prepare the best way. Dan juga kita mempersiapkan pertandingan kita sendiri dengan cara yang terbaik to make a good game. Untuk membuat sebuah pertandingan yang bagus. And of course with the main target to collect the 3 points. Tentu saja dengan target utama mendapatkan 3 poin. Or we can arrive in 2 wins in a row and home. I think is very important for us. Jadi untuk bisa mendapatkan 2 kemenangan di dalam pertandingan kandang karena itu sangat penting buat kita. Baik, selanjutnya pada Rival. Persiapan dari pemain sendiri Pal untuk laga besok lawan PSM Pal. Silakan Pal. Selamat pagi. Ya, kami sebagai pemain kita sudah mempersiapkan semuanya di latihan, di tiap latihan kami kerja keras dan semoga di pertandingan nanti diberikan poin penuh dan kami pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan poin penuh. Poin penuh di laga besok. Mau mudah-mudahan. Amin. Baik, kami persilakan pada rekan-rekan media. Kalau tidak ada kita pancing dulu. How you look PSM now different from last? Yeah, all the teams are quite different. Semua tim sedikit berbeda. They change few players also. Mereka ada beberapa pergantian pemain. But the system, the structure, tetapi sistem dan strukturnya mereka bermain. Compact of the team. Bagaimana kerapatan tim mereka? Still there. Tetap sama. Because the coach know very well how to work with the team because he's already 3 years with the team. Karena mereka ada tetap dengan pelatih yang sama selama 3 tahun dan tahu bagaimana bekerja dengan pemain yang dia punya. So since I know him and since I know the team, sejak it's saya tahu always a hard team, ini, very compact, very aggressive. Jadi tim ini seperti saya ketahui, tim ini sangat rapat, sangat agresif. Always difficult to, like I say, all the teams have problems to beat them because they are very organized. Jadi semua tim sulit untuk mengalahkan dia karena tim ini sangat organisasinya sangat bagus. Itu pancingan gimana tim PSM yang dulu dengan yang sekarang. Silakan yang lain ada yang mau tanya. Ade dari Padang Express. When I was jogging in the running track a couple of days ago, I saw another player was playing in the game. So is it possible for him to play? No, not possible. He back to the training, and after he stop again, not because the injury, but because we need to give him some minutes, make him rest to recover his fitness because it's a long stop. So we are dealing, like I said before, the process with careful with time. Jadi ini bicara tentang Ronaldo Kuate karena kemarin dia lihat Mas jogging, lihat Ronaldo Kuate main, tetapi mempertanyakan bagaimana mungkin nggak untuk dimainkan. Terus bilang ini belum saatnya, mungkin ini butuh proses. Kemarin dia dapat menit bermain, oleh karena itu menit latihannya sedikit seperti yang Coach selalu bilang bahwa ini butuh proses untuk dia bisa kembali ke performa. Agus dulu yang sudah menunjuk. Ya. Agus dari Radar Sumbar. Bagaimana dengan kondisi Eropa dan berapa orang pemain dari kita yang bisa dimainkan? So how about the condition of the Europa and how many players cannot play tomorrow? Europa is okay. Europa okay?
kondisinya oke. Teguh get the injury, Teguh dapat masalah, dapat cedera. so will be absent around 6-7 months maybe Mungkin Teguh akan absen sekitar 6 sampai 7 bulan. with the ACL problem. Karena dia punya masalah ACL. Rian also have a injury. Karena Rian punya injury. Today we'll make the scanning and only after that we know how Kemarin sudah scanning juga, sudah MRI, tinggal hari ini hasilnya untuk kita tahu apa yang mesti harus kita kerjakan untuk. And Ferdiansyah was absent all the week because we sick, only today training, so not available also for the Jadi match. juga Ferdiansyah karena dia sakit, karena dia latihan cuma 2 kali aja, sehingga dia tidak siap untuk bisa main. It's only this. Ya, All the others okay. selebihnya Baik, terima kasih. Hamzah. Gimana ekspektasi coach terhadap pemain asing? Apakah ada ekspektasi dan satu. Pertama, ekspektasi untuk pemain asing kita. Oke, yang kedua, apakah mereka sudah menyakiti dan seperti itu? what your expectation to our foreign player, and we already can play together with our teams. The expectation our I never have too much, or I never waiting more, because when I bring the players I already have make a study, so I already know them. So the expectation is according what I know the player. I not bring a package, open the package, let's see what will happen here. Jadi yang coach mau jelaskan adalah pada saat saya tidak berbicara ekspektasi, karena pada saat coach membawa pemain, tentu saja saya mempelajarinya dengan detail sehingga saya tahu bahwa pemain ini akan memberikan seperti ini. Sehingga saya bukan yang saya membeli paket terus saya buka semoga menjadi seperti ini. Jadi nggak berangan-angan, sehingga sudah tahu bahwa pemain yang dibawa dengan studi yang detail sehingga tahu pemain ini seperti apa. So and we talk too much about the foreigners, but they don't play alone. So what we need is not the expectation of the foreigners. You need is create a good team together, foreigners, locals, everyone to make a good season. Jadi kita nggak berbicara hanya pemain asing aja, karena ini kan secara tim. Karena yang main ada di dalam tim adalah semua pemain, ada pemain lokal, ada semua pemain semua ada di situ. Yang paling penting adalah bagaimana kita membuat tim yang bagus untuk membuat musim yang bagus. Itu yang jadi Of course, I pertanyaan. cannot expect that Pedro Matos be Messi. This I cannot expect. Ini yang nggak bisa saya ekspektasi adalah Pedro Matos tiba-tiba saya berekspektasi seperti Messi, itu kan udah nggak mungkin. Oke, Dail dari Bosumbar. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan. Ini terkait kompetisi pemain sementara di musim ini. About the composition of the player. Dibandingkan musim lalu, musim sekarang memiliki pilihan dengan adanya pemain seperti pilihan yang muda. If you have a lot of choice to the comparison about the last season, now you have a lot of choice because a lot of young player inside of the teams. Okay. Mana seperti pilihan muda, dua dan pilihan terkala banyak. So now you have a lot of young player inside of the team, so now you have a lot of option. Yeah, last season you only have Firman and Gala. Kalau di posisi tengah sekarang ada Rifat, udah banyak pilihan gitu. Dan satu lagi soal kita. Okay, second question is It's not a question. The first one not a question. One question. The first one not a question. Yeah. It's a statement. Itu yang pertama, itu mungkin bukan pertanyaan tapi pernyataan dari Apakah itu lebih baik dari musim lalu? more better than in last season, or Our target is be better from the last season. So Karena target when we go to the market is to try to bring players with more quality than the last year, of course. targetnya selalu lebih baik dari musim kemarin. Oleh karena itu pada saat kita melihat pasar yang ada, kita harus membawa pemain itu yang lebih baik daripada pemain-pemain yang ada musim kemarin. Itu yang dilakukan coach untuk musim ini. So yeah, we have more options. Ya, really. tapi benar itu, emang kita sekarang punya banyak pilihan di tim. Kiper tadi? Atau kepada goalkeeper. Kenapa kiper tadi? Kan ada cedera. Kita go have a so Ikram already loan, and after Teguh have a injury. So how about the situation of the goalkeeper? Yeah,
not comfortable situation in the moment. Ini di momen ini memang situasi yang nggak nyaman buat kita. But we are talking with the management to try to find the best solution. We still have 10 days, and I hope Saya that punya waktu 10 hari untuk bisa bicara sama manajemen that we untuk can cari. make the best decision for the team. Jadi untuk mencari solusinya dan kita akan coba cari keputusan yang terbaik untuk tim ini. Tapi kita sudah kedatangan kemarin satu kiper termuda. This keeper is a keeper that come from EPA. Jadi kiper yang datang kemarin itu adalah kiper dari EPA. He's a keeper with 18 years old that is training with us because our lake number of goalkeepers, Karena dia but he's not. We have to understand the situation. He's a keeper with 18 years old that can have future, maybe no, but he's not a keeper available to be in the ready to play in Super League, simple like that. Jadi simpelnya misalnya kita datangkan pemain kiper 18 tahun, karena kenapa dia datang? Karena kita kekurangan kiper dengan jumlah pemain kipernya, sehingga tapi untuk bicara untuk dia siap untuk main di Liga 1 itu dia belum, karena dia itu 18 tahun. Untuk kita lihat bagaimana dia ke depannya untuk masa depannya, itu yang dengan kedatangan kiper kemarin. In this moment, we are in the critical situation that we are analyzing and hope we can get the best solution. Jadi saya melihat menganalisa dengan situasi sekarang, karena situasi ini sangat kritis. Oleh karena itu kita mencoba menganalisa untuk kita bisa dapat keputusan yang terbaik nanti selama 10 hari ini. Jul Pikar Antara. Saya mau menegaskan ulang dari Pak Menteri Bangladesh untuk Ronaldo Kuate sendiri. Oke, untuk buat dari Ronaldo Kuate. Itu berkemungkinan apakah sudah ada estimasi mungkin dari tim? I have an estimation from the time he can join to the team for the play. Man, this is not Ronaldo team, okay? Ronaldo is the big one is in Al Nassr. Jadi ini teman-teman harus paham, ini Semen Padang. Ini bukan tim yang seperti Ronaldo yang ada di Al Nassr di sana. Jadi tentang I already told before, Ronaldo is in a process. Take time. So when he ready, he will join the team. That's it. If it's 1 month, I don't know. If it's 1 month enough, I don't know. There's not no ever prediction. Ya ini kita nggak ada prediksi memang, karena kita harus mengikuti proses ini. Mungkin bisa aja 1 bulan atau bisa juga 1 bulan setengah atau butuh waktu lagi. Karena itu nggak bisa diprediksi, karena ini kita tahu kita di Indonesia. Those the players are different. Semua pemain itu berbeda. Same injury, different process. Jadi setiap cedera yang didapat pemain, dan pemain itu karakteristiknya berbeda, sehingga setiap pemain itu akan berbeda recovery-nya. What we have to make sure is not happen what happened him before, not make full recovery injury again, no make full recovery Jadi injury again. yang harus we don't want. Yang harus kita pastikan adalah jangan sampai dia mendapatkan cedera yang berulang. Jadi jangan sampai dia recovery terus kita main dia cedera lagi, recovery lagi, cedera lagi, recovery lagi. Itu yang kita nggak mau. Makanya kita berproses untuk dia bisa fix, bisa main, sehingga tidak ada re-injury berikutnya. But the team is not Ronaldo, it's 30 players. Jadi tim itu bukan hanya Ronaldo, tetapi 30 pemain. Kalau seperti ini, Okay. medis kan punya, gitu. Tentu dia mempunyai pertimbangan. Medical department yang bekerja. Bukan masalah Ronaldo di Al Nassr gitu. Yeah. Medical department have it's like can considering how many months he can play. No, medical department no have that capacity. Ya, medical department nggak punya kapasitas seperti itu. In this moment is available for training. Di momen ini dia hanya tersedia untuk latihan. Normal. Sangat normal. Now depend. Sekarang tergantung. When you get the physical conditions for the head. Jadi kalau dia punya kondisi fisik, mendapatkan kondisi fisik seperti yang dia dapat sekarang. Without putting risk a injury. Jadi jangan kita memasukkan dia ke resiko yang tinggi untuk dapat cedera lagi. Also have the psychology of the players. Jadi kita harus juga mempertimbangkan juga tentang psikologi dari pemain itu. Some players take this like normal and let's go, and other players have more careful. So this is not medical anymore. Now is a process of reintegration of the player. Jadi sekarang itu adalah proses dari reintegrasi dari pemain, karena kita harus memperhatikan tentang psikologi juga. Ada beberapa pemain mungkin ini menganggap hal biasa, cedera itu biasa. Tetapi ada pemain yang menghadapi cedera ini begitu dia kembali ke lapangan, dia berhati-hati.
dia harus takut. Itu ada trauma-trauma itulah, itu yang harus diintegrasikan dari jadi satu tentang kondisi fisik, psikologinya sehingga dia bisa siap di. But when we bring Ronaldo, we know all this. Jadi it's not a new scenario in football. This is Jadi pada saat kita membawa Ronaldo ke sini, kita sudah tahu dan sudah paham tentang prosesnya itu. Dan di sepak bola hal seperti ini adalah normal dan wajar. So when he be ready. Pada saat dia sudah siap, oke kita bisa. Until there, we still have 29 players. Jadi sampai dia siap, kita masih punya 29 pemain untuk yang bermain. Okay, last question. No? Udah. Yeah, if no what he come here. He don't want to. He don't want to come. He already say no. Dia nggak mau datang sebenarnya. Dia nggak mau datang. Jadi saya nggak mau bicara. Kita paksa untuk datang. Makanya kasih pertanyaan sama dia. Dia lari di bus tadi. Kita tarik. Oke. Udah. Silakan. Di pertandingan kemarin dipercaya sebagai starter karena yang sebelumnya jadi pemain pengganti. Nah, sedikit gambarannya bagaimana Rifan melihat diri sebagai petang dan harapan ke depannya gitu. Apalagi sekarang sebenarnya ekspektasi fans cukup tinggi melihat pemain Rifan yang memberi harapan bagi kita untuk bisa bersaing di papan atas. Coach trust to you and apa sih? Baik, terima kasih. Ya, saya tidak terlalu ini, yang penting setiap latihan atau setiap pertandingan saya bekerja keras dan memberikan yang terbaik aja. Udah itu. Ada Coach Eduardo Almeida, dan pemainnya ada Irsyad Maulana, dan juga ada Coach Kevin Jadwal. Selamat sore semuanya. Langsung saja Coach, well, your opinion for match today? No, kita tidak menang hari ini, tapi first off, I think we make a very positive first off. Kita tentu saja di babak pertama kita membuat sebuah game di babak pertama yang sangat positif. We control the opponent and also we create some chances of goal. Kita bisa kontrol lawan, tentu saja juga kita bisa menciptakan peluang untuk bisa bikin gol. We go to the first half with 1-0. Dan kita bisa menyelesaikan babak pertama dengan 1-0. After we have a big chances to score the 2-0. Setelah itu kita juga punya kesempatan untuk skor di 2-0. But it's football. Tetapi inilah sepak bola. We know the other team is a strong team with a long ball, with physical. Kita tahu dia punya kekuatan dengan long ball, dengan kekuatan fisikal mereka. So after they start to think with the music, after they concede the goal, jadi ya. They come to the second half with the one more man in front. Jadi dia datang di babak kedua, dia menambah pemain di depan dengan 2 pemain sehingga ada 2 pemain, nambah 1 pemain. They start to put more balls dan to arrive the draw. Dia selalu long ball dengan target mereka 2 pemain itu untuk supaya mencapai hasil draw. Yeah, we almost handle, but maybe we should try to play more in second half. Kita hampir saja bisa mengatasi itu. Tentu saja di babak kedua harusnya lebih bisa main lagi. Maybe we really want the 3 points, so maybe we go a little not play the same way because we don't want to concede the ball. So maybe this. Jadi mungkin karena kita takut kita kemasukan, kita coba untuk mau memenangkan pertandingan. Mungkin itu sebabnya. But it is football. After they go there, they score 1 goal. Tapi inilah sepak bola, mereka coba untuk menyerang kita dan terus menyerang ke arah kita. Dan inilah sepak bola. Tapi di menit-menit akhir kita mencoba lagi untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi ada target utama kita adalah 3 poin dan itu nggak mungkin. Secara umum kita membuat sebuah pertandingan bagus melawan tim yang bagus juga.
this league, yeah. Dan mereka juga belum pernah kalah di liga ini. So we know that we have the chance to do that, but this is football, so Kita punya kesempatan. we win a positive game, the players fight, the players have a big attitude. Jadi ini pemain mempunyai attitude yang bagus, sangat positif, dan kita menjalankan pertandingan yang sangat positif juga. And this is the way. Keep playing, keep focus. Dan ini salah satu jalannya, kita tetap latihan, tetap fokus, Next match mempersiapkan pertandingan berikutnya to be better than this one. untuk lebih baik daripada hari ini. And it's always the same. Ya, selalu sama itu yang harus kita kerjakan. Oke, selanjutnya pada Irsad Maulana. Apa yang dirasakan dan terjadi untuk sore hari ini kita tidak bisa raih 3 poin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita bersyukur dapat 1 poin. Sebelum lawan PSM kita lawan lewat dengan tim yang berbeda. PSM lebih secara keseluruhan lebih agresif. Dewa sama PSM tidak bisa disamakan. Kita tetap bersyukur mendapatkan 1 poin. Alhamdulillah. Oke, kami persilakan pada rekan media. Ada yang mau bertanya? Abdal dari Tribun. Melihat tanding tadi banyak pemain Makassar yang jatuh dan cedera ya, mengalami pemain kita. PSM Makassar player, a lot of have falling down, have injury, pemain Makassar. That situation influence our team or No, this is the last minute. itu nggak mengaruhi karena itu adalah menit-menit akhir. We see that, and we try to explore even that situation. Dan kita tahu itu dan kita mencoba mengeksplor situasi itu. The situation is they have the problem, but if you see they put the player in front, so defensively they still have the. Jadi mungkin yang bisa dilihat tadi dia punya masalah dengan pemain cedera, tapi yang mereka kerjakan adalah pemain cedera itu ditaruh di depan. Artinya pemain yang defense tetap aja sama. So after that one, they lost the capacity of attack, but they don't have the capacity of defense. Tentu saja dia punya kekurangan dalam kapasitas mereka pada saat menyerang, tetapi pada saat defense dia tetap aja punya kualitas itu. No, nothing changed because. Gak ada perubahan apapun dengan situasi cederanya pemain, karena dia di depan, pemain bertahannya tetap. What we can take, this is the positive. That I see some of them players have this cramps, 3, 4, 5. Yeah. And I don't see this in our team, so I'm happy because we can put the intensity in the game that the other teams have difficult to handle. Jadi yang hanya hal positif yang bisa kita ambil adalah kita lihat banyak pemain PSM mengalami kram, cedera, dan mungkin 3-4 pemain. Mungkin teman-teman bisa lihat tim kita nggak ada, pemain kita nggak ada yang mengalami itu. Artinya untuk di pertandingan yang lain kita bisa memaksakan intensitas yang tinggi untuk dan pemain bisa menjalankan itu. Itu hal positif yang bisa dilihat dari situasi itu. Iya. Zulfikar antara Tadi saya mengatakan ada beberapa peluang emas dari Padang, salah satunya itu kita terima bolos dari offside. Have a golden chance. Kanan, tapi sayangnya benar peluang foto oleh PSM. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana evaluasi Anda terhadap pemain kita dari Padang? Okay, what's your evaluation of the front players in Padang? Because we see about the Spirman have a chance for score, and after the passing was so good, so and after can intercept for the opponent. So what your evaluation or what evaluasinya atau what's your evaluation the player in attacking zone and player in attacking? He want to do the correct thing. He make a mistake. Finish this football. Jadi berharapnya teman-teman berharapnya dia membuat sebuah hal yang benar, tetapi pemain juga membuat sebuah kesalahan, dan itulah sepak bola gitu. If the player no make all this situation, they no make mistake or they settle the problem. With all respect, they are playing in Real Madrid because even there they make the same. This is a mistake of the player. Finish. Jadi yang mesti dipahami adalah pada saat pemain itu mungkin nggak pernah melakukan kesalahan, selalu benar melakukan hal baik, mungkin pemain ini akan main di Real Madrid gitu. Tetapi bahkan di pemain Real Madrid pun mengalami hal yang sama, melakukan kesalahan itu. Gitu. It's a mistake. Jadi itu kesalahan. Gitu. Dan itu normal sepak bola.
Kompas, Jul, Kompas. Saya melihat apa yang terjadi di Madura setelah FIFA diganti. Karena terjadi cerita. Yeah, actually we understand that Rival was very important in this game also. Saya memahami bahwa Rival adalah pemain yang sangat penting di pertandingan ini. That's it, but we take the decision to take him also because he have a yellow card. And Karena kita mengambil keputusan itu karena dia punya kartu kuning. And they already are playing with 4 men in front. Only have 2 midfielders in the second half. Jadi mereka punya pemain lawan 5 pemain di depan. Mereka punya 2 midfield. Also, size we keep more strong there, and when we have ball, have another quality with Xavi because we drop Matos to Rival position. So the idea is keep strong on same way with Acaso and Rival and Matos. And Xavi give another play more with ball because we are not playing in that moment. We don't have too much gameplay. Jadi di momen itu kita memang nggak banyak bermain, oleh karena itu kita menurunkan Matos dengan menambah Xavi sehingga pada saat situasi defense-nya tetap sama, tetapi pada saat menyerang kita punya Xavi yang punya kualitas untuk dalam sama bola dalam permainan. Because we are feeling that we are dropping too much, so the idea was we not drop too much. Karena kita merasa bahwa tim kita terlalu turun, karena itu kita masukkan pemain itu supaya nggak terlalu turun lagi. Oke, mungkin kita kasih juga pertanyaan untuk Irsad. Irsad, bagaimana melihat lapangan atau stadion yang masih belum penuh? Kayaknya ini juga sangat membantu untuk pemain atau tim Semen Padang. Biasanya kalau stadion penuh kan biasanya lebih semangat. Apa tanggapan Irsad? Ya mungkin di pertandingan selanjutnya saya mewakili pemain berharap supporter ke-12 meramaikan stadion itu ada juga saya. Iya. Ya. Ada lagi cukup ya. Udah malam juga. Terima kasih.